Video ini adalah panduan cara mengelola dan mengambil tindakan pada klaim konten ID di YouTube Studio. Penting untuk diingat bahwa video yang diupload ke YouTube akan dipindai dengan database konten audio dan visual yang telah dikirimkan kepada kami oleh pemilik hak cipta tertentu. Jika Anda mengupload video yang berisi konten yang dilindungi hak cipta, video Anda bisa mendapatkan klaim konten ID. Saat Anda mendapatkan klaim konten ID, pemilik hak cipta dapat memilih tindakan untuk video Anda. Perhatikan bahwa klaim konten ID tidak mengakibatkan teguran hak cipta, tetapi video Anda dapat diblokir, dilacak, atau dimonetisasi oleh pemilik hak cipta. Berikut panduan untuk mengetahui apakah video Anda terkena dampak klaim konten ID dan langkah-langkah yang dapat diambil jika ingin menghapus konten yang diklaim atau menyengketakan klaim. Pertama, di mana Anda bisa melihat video mana yang terkena dampak klaim konten ID? Anda bisa melihat video yang terkena dampak klaim konten ID di tab konten di YouTube Studio. Untuk melakukannya, gunakan filter klaim hak cipta. Arahkan kursor ke kolom pembatasan untuk menampilkan informasi tentang apa yang terjadi. Klik kolom untuk melihat detail selengkapnya. Anda juga bisa membuka halaman detail video tertentu, lalu klik tab hak cipta untuk melihat apakah video terkena klaim konten ID. Melalui titik masuk ini, Anda akan melihat detail tentang dampak klaim pada channel, serta visibilitas video dan status monetisasinya. Anda juga dapat melihat konten yang diklaim, termasuk kode waktu kemunculannya dan dampak klaim terhadap video. Selanjutnya, tindakan dan langkah apa yang dapat diambil pada klaim konten ID? Di halaman detail hak cipta video, ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi klaim. Jika video Anda terkena klaim konten ID yang valid, Anda bisa mengabaikannya atau menghapus konten yang diklaim. Ada beberapa opsi untuk menghapus konten yang diklaim tanpa perlu mengupload video baru. Anda dapat memangkas segmen, yaitu menghapus hanya segmen yang diklaim dari video, termasuk audio dan videonya. Atau pada klaim audio, Anda dapat mengganti atau membisukan musiknya. Jika ingin mengganti musik, Anda dapat memilih dari koleksi audio YouTube. Anda juga bisa membisukan lagu yang diklaim saja, atau semua audio selama segmen yang diklaim. Jika langkah ini berhasil, pengeditan ini akan otomatis melepaskan klaim terkait, dan Anda dapat mempertahankan URL dan jumlah penayangan video asli. Jika yakin video terkena klaim konten ID yang tidak valid, Anda dapat menyengketakannya. Mari kita lihat sekilas cara kerja sengketa. Seperti biasa, sengketa tidak boleh dianggap sepele dan hanya digunakan jika Anda memiliki semua hak cipta yang diperlukan untuk konten di video. Setelah yakin ingin mengajukan sengketa, Anda akan dituntun melalui alur dengan 4 langkah: kelayakan, alasan, persyaratan, dan argumentasi. 4 langkah ini memastikan Anda memiliki alasan sengketa yang valid. Misalnya, Anda adalah pemilik asli atau memiliki izin yang memadai, atau bahwa penggunaan konten yang diklaim termasuk dalam pengecualian hak cipta seperti penggunaan wajar. Setelah Anda menyengketakan klaim konten ID, penggugat akan diberitahu dan memiliki waktu 30 hari untuk menanggapinya. Penggugat dapat melepaskan klaim, mempertahankan klaim, atau tidak melakukan apapun dan membiarkan masa berlakunya berakhir. Jika Anda memonetisasi video yang menerima klaim konten ID dan menyengketakan klaim tersebut dalam waktu 5 hari, YouTube biasanya menahan pendapatan yang dihasilkan video dan membayarkannya ke pihak yang berhak setelah sengketa selesai. Jika sengketa ditolak dan Anda merasa klaim konten ID tersebut tidak seharusnya dipertahankan oleh pemilik hak cipta, langkah Anda selanjutnya adalah mengajukan banding. Anda akan menjalani alur yang sama seperti proses sengketa dan harus memberikan informasi kontak serta penjelasan yang lebih mendetail tentang alasan Anda mengajukan banding. Periksa kelayakan Anda untuk mengajukan banding di halaman fitur channel di youtube.com/features. Dan jika tidak memenuhi syarat, Anda perlu menyelesaikan verifikasi 1 kali sebelum bisa mengajukan banding. Setelah banding, pemilik hak cipta memiliki waktu 7 hari untuk memilih salah satu opsi ini: melepaskan klaim, membiarkan klaim kedaluarsa, atau jika masih yakin klaimnya valid, ia dapat meminta penghapusan video secara hukum dengan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Jika permintaan penghapusan tersebut valid, video Anda akan dihapus dan channel Anda akan mendapatkan teguran hak cipta. Jika setelah semua langkah ini Anda tetap yakin memiliki hak atas konten tersebut, Anda dapat mengirimkan permintaan pemulihan. Permintaan pemulihan adalah permintaan hukum kepada YouTube untuk mengaktifkan kembali video yang dihapus karena diduga melanggar hak cipta.
Hanya lakukan permintaan pemulihan jika video yang Anda upload telah dinonaktifkan karena kekeliruan atau kesalahan identifikasi konten. Jika permintaan lengkap dan valid, YouTube akan meneruskannya kepada penggugat. Lalu, penggugat memiliki waktu 10 hari kerja untuk memberi kami bukti bahwa mereka telah mengambil jalur hukum agar konten dihapus. Periode waktu ini merupakan persyaratan hukum hak cipta, jadi harap bersabar. Jika penggugat tidak mengajukan tuntutan pengadilan dalam waktu 10 hari kerja, video Anda akan dipulihkan. Ingat, jika Anda menyengketakan klaim blokir, ada alur yang sedikit berbeda dengan opsi yang berbeda juga. Pada klaim blokir, setelah menjalani langkah kelayakan dan alasan, Anda akan diberi 2 opsi, menggunakan proses sengketa standar atau langsung mengajukan banding. Jika Anda memilih langsung ajukan banding, proses pengajuan banding menjadi lebih singkat, yaitu tanpa menyengketakan klaim terlebih dahulu. Untuk info lebih lanjut tentang proses sengketa konten ID, kunjungi link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.